Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asjati Falakino dari kelas 2 TIE, Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Kampus Politeknik Caltech Riau. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas ataupun memasuki materi tentang lanjutan React, teman-teman ya. Tapi kita masuk di Tailwind CSS gitu. Jadi Tailwind CSS itu teman-teman, bentar ya. Nah, jadi Tailwind CSS itu adalah framework CSS yang mengusung pendekatan utility first gitu. Jadi artinya Tailwind itu menyediakan serangkaian kelas CSS yang siap pakai untuk memudahkan kita programmer dalam menata elemen HTML tanpa menulis CSS dari awal gitu. Jadi simpelnya teman-teman, Tailwind CSS ini yaitu framework CSS yang dibikin buat memudahkan kita ataupun memungkinkan kita mengembangkan UI dengan cepat gitu, tanpa bikin CSS secara manual gitu teman-teman. Jadi misalnya kelas yang udah disediakan Tailwind CSS ini udah lengkap banget gitu, sehingga kita bisa bikin styling yang sederhana maupun styling yang mengikuti desain yang kita miliki gitu. Nah, untuk install Tailwind sendiri teman-teman bisa masuk ke terminal. Ke terminal tuh ketik terminal CMD ya teman-teman, ketik npm install Tailwind CSS /fight. Jadi Tailwind ini bagian dari Fight juga ya teman-teman. Tapi karena sini saya udah install, jadi saya nggak bakal install lagi. Teman-teman bisa lihat sini, nanti teman-teman bisa enter dan ya lanjutin lagi step by stepnya gitu. Nah, mungkin saya bisa langsung nunjukin hasil dari praktikum saya pada pertemuan 3 kemarin di mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Nah, ini hasilnya teman-teman di browser, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatannya di browser Edge ya, browser Microsoft Edge gitu. Nah, mulai dari atas nih, belajar Tailwind CSS. Itu munculnya dari mana? Munculnya dari mana nih? Lupa lagi. Oh, bentar. Kita lihat main CSS Tailwind. Oh, dari sini nih. Nah, ini. Belajar Tailwind CSS heading 1. Nah, kalau teman-teman nggak import ataupun menggunakan framework CSS dari Tailwind ini, mungkin heading satunya bakal kelihatan biasa aja gitu. Bakalan huruf besar biasa, maksudnya huruf besar volume ukurannya besar. Kalau di Tailwind ini kita bikin heading satu ada garisnya gitu. Tapi garisnya asalnya dari sini sih, border M4 nih. Gitu. Lanjut nih, ada tombol click me. Itu tuh bikinnya dari sini ya guys ya. Nih. Button, class name, background blue 500, text white, px 4p2, round, shadownya large gitu. Click me. Jadi desainnya tuh bisa kita modif sesuka kita, seperti warna, besar, ukuran, tapi dasar ataupun kerangka dari desainnya itu ada di Tailwind sendiri gitu ya teman-teman. Mungkin coba kita tes buat menghapus ini. Aduh, error ya teman-teman, bentar.
Nah, jadi kalau teman-teman lagi ngoding ngalamin error kayak gitu di browser ya, teman-teman tinggal ketik npm run dev lagi nih. Karena apa? Karena React ini dalam browsernya kan otomatis, nggak perlu kita reload di sini, nggak perlu kita reload lah pokoknya. Kalau kita udah ubah di Visual Studio Code, apalagi kita pakai autosave, extensi autosave di Visual Studio Code, pasti langsung berubah di browsernya gitu. Jadi kalau tadi aku pencet reverse ini, dia sensitif gitu teman-teman. Aja ya, nih card title dan segala macam ya. Card title itu datangnya dari sini nih, heading 2. Nah, di heading 2 kita nambahin teksnya sedikit large ataupun besar. LG ini large ya teman-teman, large gitu kalau di ini apa spelling Indonesia. Fontnya semi bold, semi tebal gitu. Nah, dengan yang kita setel kan cuma ini nih, ukuran teks sama fontnya sebesar apa gitu kan, apa setebal apa gitu. Tapi di sini udah ada desain kotaknya nih guys. Nah, kotak ini ada di spacing ini. Oh, bukan, kotaknya ada di sini nih. BG white, shadow, rounded. Nah, jadi gampang lah gitu, nggak perlu desain CSS manual kayak gini. Nah, mungkin teman-teman fun fact-nya nih, kita bisa lihat ke ini file tailwind.cs nih. Kita cuman ngetik sekedar add import spasi titik 2 tailwind CSS titik koma gitu. Cuman segini nih, tapi kita udah bisa desain kayak gini gitu. Bayangannya lah seberapa memudahkannya gitu ya. Kita langsung aja masuk ke sini, tambah user. Nah, di sini kita masuknya ke kelas ini ya guys ya. Nama. Nah, jadi ini juga hasil dari praktikum saya ya. Ini pakai card yang kita bikin di komponen ini. Nanti saya bakal jelasin di project saya sendiri. Oke. Tuh. Ya. Mungkin langsung aja ya masuk ke ini. Oh ya, ini yang menarik nih teman-teman. Yang bawah hitung gaji, form hitung gaji nih. Kita masukin berapa aja angka. Tuh, dia langsung hitung. Sedangkan yang pertamanya merah, ini biru gitu. Nah, kalau untuk merah birunya tuh setelannya atau settingannya tuh di sini guys. Nih, alert field. Alert nih kan artinya merah gitu, bahaya, alert gitu kan. Levelnya ada di sini nih. Block BG red 100 border. Nah, gitu. Jadi teksnya juga red gitu kan. Jadi kalau kita ini nih alert field, silakan masukkan gaji yang valid, tidak boleh kosong. Tuh, kita cuman ngasih alert field doang, tapi di sini udah terdesain sedemikian rupa gitu. Nah, kenapa pas kita isi dia berubah nggak jadi alert field lagi? Karena ini peran ini guys. Ini namanya validasi ya, ataupun conditional rendering gitu. Jadi kalau gajinya kita isi, itu berubah tuh. Nah, mungkin langsung aja masuk ke project saya ya. Open folder. Guys. Aduh, gimana ya simpannya? Oh nih, React Paragon. Oke, masuk ya. Nah, coba kita npm run dev dulu. Aduh, sorry. Kita masukin Paragon P3. Nah, Paragon P3 ini dari mana? Dari sini guys, kelas HTML yang kita buat, yang mana HTML itu isinya manggil
si main.jsx. Main.jsx ini isinya manggil si apps ini manggil yang lain gitu. Jadi panggil memanggil gitu logika sederhananya. Jadi kita di web ataupun di browser cukup manggil Paragon P3. Nah, ini ya teman-teman. Sebelumnya saya mau minta maaf sama dosen saya Pak Fikri karena saya udah di program saya ini terjadi taluannya tuh nggak terkonek ataupun nggak terhubung gitu ke projectnya. Saya udah cari problem solving di mana-mana, troubleshooting di mana-mana sama teman, sama AI barangkali juga nggak nemu gitu ya. Jadi mohon maaf untuk Pak Fikri gitu ya. Mungkin tapi terlepas dari itu saya tetap bakal jelasin ke teman-teman bagaimana React ini bekerja gitu. Oke teman-teman, jadi di program saya kali ini ataupun project saya kali ini itu tuh ada 3 gitu: state, reusable component, dan conditional rendering. Nah, state itu apa teman-teman? State itu buat nyimpen data yang dapat berubah selama aplikasi berjalan gitu. Contohnya apa? Contohnya penghitungan gaji tadi ya, yang dipotong pajak. Nah, dalam project saya ini saya nerapin state itu di sini, aplikasi.jsx, di nih salah satunya nih. Nama produk, harga, dan juga kategori. Jadi itu ketika inputan nama produk, harga, dan kategori itu tersimpan gitu selama aplikasi berjalan, bisa berubah. Gak hanya itu, saya juga bikin state error ya. Error ini gunanya buat nyimpan pesan error gitu ya, untuk validasi gitu. Jadi state ini setelah diinput kemudian tuh diubah gitu nilainya melalui apa namanya, logika ataupun algoritma on change gitu. On change di mana? On change di input field teman-teman. Nih gitu teman-teman ya, on change. Nah, mungkin lanjut ke yang kedua, yaitu reusable component. Untuk reusable component yaitu komponen yang dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi ataupun project ini. Nah, dalam program ini saya nerapinnya di input field tentunya, select field, alert field, dan juga card. Jadi yang ada di dalam folder komponen sini teman-teman, itu adalah reusable component. Di mana sih letak reusable-nya? Jadi letak reusable-nya di sini nih. Nih, saya manggil card di sini, saya manggil input di sini, input di sini. Nah, ini kita bisa gunain di berbagai bagian gitu. Bagian nama produk, bagian harga. Kita nggak perlu coding berulang lagi garisnya gimana gitu. Nah, nih, produk dan harga kan sama nih ininya. Tuh. Mungkin kalau nggak pakai reusable component, kita bakal coding di sini nih, entah backgroundnya white, entah roundnya berapa gitu kan, input label segala macam. Tapi ini enggak, kita tinggal input fieldnya kita isi dengan ini, label input dan lain-lain gitu. Jadi kita ngedeclare label input dan lain-lain ini cuma sekali, tapi kita bisa pakai berkali-kali gitu. Mungkin saya di sini mau nambah misalnya nama, harga, kategori apa, nama, harga, alamat misalnya atau apa, itu tuh bisa gitu. Mungkin lanjut aja langsung teman-teman. Yang ketiga yaitu conditional rendering. Jadi conditional rendering itu adalah dimana di program ini tuh ada elemen-elemen tertentu berdasarkan kondisi tertentu gitu. Nah, dalam program ini conditional rendering itu letaknya di input field dan juga select field. Gimana tuh letaknya? Nih di error nih, ini conditional nih teman-teman, conditional rendering. Jadi dalam program ini jika error tuh bernilai true, maka ada pesan error, dan juga komponen alert field akan di render. Alert ini kan pesan error tadi ya gitu. Begitu juga di select.
Nih, ketika pesan error, alert file kalau dipanggil gitu. Nah, mungkin sekian aja teman-teman dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi minta maaf pada dosen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.